Baik, kita mulai ya. Mana materi saya tadi ya? Mana materi? Udah kelihatan ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita tentang politik hukum agraria dan lingkungan. Kemarin kita udah bahas mengenai konsep atau definisi dari politik hukum sendiri ya. Yang tadi adalah kebijakan tentang bagaimana memilih alternatif dari berkaca dengan hukum yang sekarang diterapkan, yaitu jus constitutum, dan berpikir tentang bagaimana atau bentuk hukum apa atau pengaturannya bagaimana yang kita kenal dengan jus constituendum. Kita sekarang beralih pada Pancasila, paradigma politik hukum dan konsep keadilan SDA. Ya, jadi politik hukum kita itu tidak harus dilandaskan pada orientasinya yaitu Pancasila, atau bahkan Pancasila itu sebagai entry point dari segala macam politik hukum di Indonesia. Jadi nggak boleh sama sekali bertentangan bahkan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, kita akan bahas mengenai politik hukum dan konsep keadilan sumber daya alam itu yang seperti apa yang diinginkan oleh Pancasila. Sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa Pancasila itu menjadi paradigma dalam berpikir dan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat ya, Pancasila paradigma politik hukum. Pancasila itu dijadikan sebagai kerangka berpikirnya atau mainstream ya. Sumber nilai dan orientasi arah dalam pembangunan dan pembaruan hukum di Indonesia. Meskipun pada awalnya ya Pancasila itu sangat bergantung pada penguasa ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan di materi pertama kalau salah ya. Sangat bergantung pada kebijakan dari penguasa atau arah yang diinginkan oleh penguasa itu sendiri, rezim terutama. Pertimbangannya karena Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, cita hukum atau res ide, sumber hukum material dan norma fundamental negara. Kalau kita lihat kembali bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara ya. Dasar negara. Jadi kita bisa lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di dalamnya itu ada Pancasila. Dan di situ Pancasila itu menjadi nilai tertinggi ya, yang melandasi bahkan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Kemudian yang kedua sebagai ideologi negara. Kalau kita lihat ideologi ya, seperti yang kemarin saya terangkan waktu itu, kemudian diskusi tentang Pancasila itu belum selesai. Dia sebagai filosofi Grundslag atau pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi setiap masyarakat di Indonesia itu ideologinya sama gitu, yaitu ideologi Pancasila. Yang di dalamnya itu kita bisa memaknainya itu secara lebih fleksibel. Meskipun kalau kita lihat ya, ketuhanan yang Maha Esa ya, itu kalau kita mau mendalaminya, tentu kita akan salah tafsir kadang. Salah tafsirnya di mana? Bahwa itu kan ketuhanan yang Maha Esa satu saja berarti Tuhannya. Padahal Soekarno sendiri dalam sidang-sidang BPU PKI dia menyatakan bahwa Pancasila itu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu menandakan bahwa bangsa Indonesia itu ada beragam budaya termasuk agama ya. Tapi kenapa di sila
pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, ya, Tuhan yang cuma satu gitu ya. Ini memang mengandung makna yang mendalam ya, terkait dengan bagaimana setiap agama itu juga memiliki penafsiran masing-masing terhadap Tuhannya gitu. Jadi ada banyak penafsiran terhadap sila pertama. Gitu. Maka kemudian kalau kita lihat ya sejarah sidang-sidang BPK itu, bahkan Soekarno sendiri ya mengajukan sila pertama itu di akhir yaitu di sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa demikian? Karena Soekarno ingin mengajak kita untuk berpikir lebih kritis ya dan berpikir lebih terstruktur. Perlu ada dialektik ya dalam konteks pengaturan ini ya. Kita kalau secara naluriah ya atau secara umum kita akan mengatakan bahwa sila pertama itu ya ketuhanan yang Maha Esa, karena kita harus semuanya dimulai dari sila pertama. Tapi Soekarno tidak mengatakan seperti itu. Dia mengatakan bahwa ada proses dialektika yang harus dibangun. Ya. Sila-sila yang dimunculkan pertama bukan berarti bahwa sila yang lain itu tidak berkaitan erat gitu. Justru juga berkaitan erat. Demikian kalau ketuhanan yang Maha Esa itu ditempatkan di sila yang kelima. Misalnya dimulai dengan kemanusiaan yang adil beradab, ya, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, dan seterusnya, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kemudian baru ketuhanan yang Maha Esa. Tapi semua orang berpikir netral ya, sama, tidak menyetujui gagasan dari Soekarno. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa mengurutkan yang pertama itulah yang prioritas. Gitu. Kita tanpa menyusun ide, gagasan itu sebagai suatu proses dialektik. Itu. Jadi akan jauh pemahaman masyarakat itu kalau seandainya sila pertama ditempatkan pada urutan terakhir. Itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan membutuhkan energi untuk memahami apa yang dikatakan oleh Soekarno. Ya kalau umpamanya bangsa Indonesia itu secerdas Soekarno semua gitu. Faktanya kita nggak sebegitunya. Sehingga akhirnya Soekarno mengalah untuk menempatkan kembali ketuhanan yang Maha Esa itu di sila pertama. Tapi harus dimaknai bahwa setiap kita memiliki keyakinan masing-masing. Dan itu tidak bisa diruntuhkan dengan penafsiran ketuhanan yang Maha Esa itu yang justru mengarah pada disintegrasi bangsa. Sehingga kita harus kembali pada itu. Maka kemudian ideologi negara itu menjadi penting ya. Karena saya sudah mengatakan di awal bahwa negara-negara lain ya seperti Uni Soviet misalnya atau Uni Emirat Arab ya, itu juga sudah tidak mampu mempertahankan keberagaman. Tinggal Indonesia sendiri yang bisa menyatukan keberagaman ya, baik suku, ras, bahasa, culture maupun agama itu sendiri. Nah ini sebagai filosofi grounds lah, seharusnya menjadi pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian menjadi cita hukum atau res idem. Kalau dalam konteks hukum kita bisa melihat cita hukum itu apa ya? Oh, the idea of law ternyata. Yang tidak lain adalah keadilan itu sendiri sebagai suatu cita hukum. Jadi Pancasila itu ingin menjadi pendorong ya dalam rangka untuk mencapai res idem tadi. Maka kemudian dia juga bisa disebut sebagai the source of law ya. Sumber dari segala sumber hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya di pasal 3 bahwa sumber dari segala Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan norma fundamental negara. Jadi dia tidak bisa dilangkahi sedikit pun ya, terkait dengan itu. Nah, berkaitan dengan Pancasila itu banyak sekali buku-buku yang bisa Anda baca, misalnya buku ya Pancasila sendiri, banyak judulnya ya terkait dengan pembahasan dari Pancasila, atau buku yang diterbitkan oleh Prisma dan BPIP. Itu bagus sekali kalau Anda membaca tentang Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini sering kita
pahami atau kita pelajari dari mulai SD sampai S2 ya. S2. SD sampai S2. Udah lama sekali ya. Jadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ada juga yang lebih daripada itu ya. Ada yang nunggak 3 kelas, kemudian jadi SD jadi 7 tahun, SMP harusnya 3 tahun jadi 4 tahun, dan seterusnya. S1 yang harusnya itu bisa 3 tahun setengah, ada 4 tahun atau 5 tahun gitu ya, belum lagi ditambah sekarang S2 ya. Dan sebelumnya itu nggak langsung S2 gitu misalnya. Anda sudah berkali-kali mendapatkan pelajaran tentang Pancasila, tapi belum ada perspektif ya yang terbangun dari mempelajari Pancasila itu, misalnya dari tulisan-tulisan atau diskusi kita ya. Meskipun gini ya, isi-isi Pancasila itu bersifat general ya umum ya. Karena faktanya juga itu merupakan istilah-istilah yang sering digunakan ya, yang bersifat universal, yaitu nilai-nilai yang sifatnya universal. Tapi masyarakat Indonesia terbuai dengan kata Pancasila ya sebagai satu keunikan tersendiri, sehingga kita seharusnya dengan keunikan itu kita bisa bersatu ya, dan mempertahankan kesatuan. Kalau kita lihat di sini ya, misalnya Ernest Renan menyatakan bahwa Pancasila itu merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia ya. Jadi dia itu bukan digali dari nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat, bukan, tapi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan. Semua golongan itu berarti ini adalah nilai yang universal ya. Dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Jadi tidak ada penolakan terhadap Pancasila itu. Ya. Kalaupun sekarang itu ada penolakan karena misalnya yang di sila pertama ya, dulu ada Piagam Jakarta yang panjang gitu ya, sila pertamanya, tapi melalui kompromi nasional itu sudah bisa diselesaikan. Gitu. Jadi upaya-upaya untuk ya, mentafsirkan dengan cara masing-masing itu sudah selesai. Dan seharusnya kita harus berdewasa dalam rangka menafsirkan itu tadi. Ya, meskipun saya nggak mengatakan bahwa itu ideologi yang sudah final. Dalam arti bahwa begini, kata final itu bisa dikatakan bahwa itu tidak ada diskusi lagi, kita tinggal menerapkannya. Sementara ideologi Pancasila sendiri itu masih memerlukan diskusi-diskusi ya. Dan saya bilang tadi, pendidikan Pancasila dari sejak kecil sampai sekarang gitu, belum membuahkan hasil yang optimal gitu. Karena justru pendidikan kita itu bukan hanya sekedar ada yang membodohkan gitu ya, tapi juga membuat kita itu lepas dari nilai atau value tadi, nilai Pancasila tadi. Kan seharusnya kan nilai Pancasila misalnya ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita nggak boleh korupsi ya. Kemudian kemanusiaan yang ada beradab, berarti kita nggak boleh zolim atau bertindak semau-maunya dengan atau penyalahgunaan wewenang. Buktinya masih ada. Persatuan Indonesia seharusnya kita nggak disintegrasi gitu ya. Kemudian permusyawaratan, ya. Buktinya itu ada permusyawaratan perwakilan dan seterusnya. Justru diwakilkan dan bahkan demokrasi itu disalahartikan dan digunakan untuk kekuasaan semata. Kemudian keadaan sosial bagi seluruh Indonesia menjadi endpoint-nya dari pemaknaan atau implementasi nilai Pancasila sebelumnya justru tidak kita rasakan ya saat ini ya. Ya mungkin kita merasakan, tapi banyak yang nggak merasakan dari keadilan itu sendiri. Makanya dalam konteks kuliah ini kita akan membahas mengenai bagaimana sumber daya alam itu sebagai salah satu resource di Indonesia jangan sampai menjadi kutukan. Ya. Karena mungkin Anda sudah mengambil mata kuliah hukum lingkungan kalau misalnya. Sudah apa belum ya? Itu bahwa salah satu ya permasalahan utama negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang besar itu justru menjadi kutukan bagi mereka sendiri ya, termasuk Indonesia ya. Justru menjadi kutukan. Harusnya mesejahterakan justru malah menjadi kutukan. Pasal 33 nggak diterapkan dengan semaksimal mungkin. Nilai Pancasila
di sila kelima tidak terimplementasi dengan baik. Nah, saya lanjutkan bahwa Pancasila itu merupakan intelligent choice. Jadi pilihan-pilihan yang intelektual ya, para intelektual, bahkan the founding father kita itu merumuskan itu tuh cukup panjang. Merumuskan Pancasila itu ya. Soekarno sendiri merumuskan Pancasila menggunakan istilah Pancasila itu, meskipun banyak pertentangan apa Muhammad Yamin atau Pancasila itu diajukan oleh Soekarno terlebih dahulu ya. Tapi sejarah mencatat bahwa di 1 Juni ya 1945 itu telah final ya pembahasan mengenai Pancasila sehingga kemudian menjadi hari lahir Pancasila. Dan Soekarno dicatat sebagai orang yang mengajukan rumusan atau frasa Pancasila yang tadi. Nah, intelligent choice ya. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi nggak sembarangan untuk membuat Pancasila ini sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Dan dalam implementasinya kita tidak sebegitunya mudah untuk merubah Pancasila itu sendiri, karena kalau dirubah Pancasila mesti kita sudah bubar. Seperti negara-negara yang mempunyai ideologi masing-masing, misalnya komunis ya, atau ideologi yang lainnya Marxis atau Leninisme dan seterusnya. Nah, ini adalah sebagai intelligent choice guna mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Jadi kita dibangun dari perbedaan. Kita mulai itu dari perbedaan, bukan dari persamaan. Ya, waktu itu sudah saya sampaikan secara umum ya. Nah, ini saya tertarik membahas mengenai ini ya. Dari manakah asal mula kata persamaan itu di Pancasila itu? Dimulai dari perbedaan. Di mana kita mendapatkan kata persamaan, sementara kita dikumpulkan dari perbedaan. Nah, penetapan Pancasila sebagai dasar negara tidak akan menghapuskan perbedaan atau indifferentism, tetapi merangkum semuanya dalam seloka atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau kita lihat sejarah, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kita bisa menemukannya di dalam satu kitab karangan Empu siapa? Empu Tantular ya, bukan Empu Gandring ya. Dia menulis buku tentang Sutasoma, kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular ya. Di sekitar tahun ya, atau abad ke-14. Abad ke-14 itu berarti mulainya 1301 sampai 1400 ya. Nah, dia itu berada pada puncak kejayaan kerajaan Majapahit waktu itu ya. Yaitu dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Dengan patihnya yang kita kenal sebagai Patih Gajah Mada. Nah, pada masa kejayaan itu, Majapahit itu menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara dan sangat disegani sekali. Saya mau mengulas kembali cerita tentang asal mulanya Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi dalam masa kejayaan itu ya, sastra-sastra, kitab-kitab itu muncul di situ. Enggak cuma sastra itu saja, tapi ada sastra yang lain, misalnya Negara Kertagama atau Pararaton. Di kitab Sutasoma itu ya, Empu Tantular itu menceritakan mengenai cerita tentang Pangeran Sutasoma, yang tak lain adalah putra dari seorang raja yang justru dia nggak mau menjadi raja, dia ingin menjadi pertapa. Diceritakan dia berkelana dan bersemedi kemudian di puncak Himalaya. Gitu. Himalaya itu berarti di India ya. Kira-kira begitu cerita Hindu Buddha ya, kira-kira gitu. Nah, saya kembali ke masalah itu tadi, kerajaan Majapahit itu tadi, bahwa Sutasoma itu ya ceritanya berkaitan dengan perjalanan di Pangeran Sutasoma itu sendiri. Yang di situ tuh mengandung nilai-nilai yang sangat baik, yaitu menyatukan perbedaan, ya, toleransi yang tinggi, terutama antara Hindu dan Buddha. Ya. Hindu itu diwakili oleh dewa-dewa Siwa, sementara Buddha adalah ajaran Buddhis ya, yang
berangkat dari ya Sang Buddha itu tadi ya, pertapa dan seterusnya. Nah, yang menarik dari Bhinneka Tunggal Ika itu ada di dalam kitab Sutasoma yang baitnya itu ada sekitar 1.200-an ya, bait ya, kitab itu, dan dia ada di bait kelima ya. Itu ketika kemudian dalam perumusan Pancasila ya, atau semboyan waktu itu, Soekarno juga mengajukan Bhinneka Tunggal Ika, tapi yang lebih terkenal adalah M. Yamin yang mengajukan usulan tentang semboyan kita itu yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian disaut oleh siapa ya namanya itu, I Gusti Bagus Sugriwa yang mengatakan setelah ada kata Bhinneka Tunggal Ika itu ada Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya bahwa seperti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Kita kenal itu ya. Kemudian lanjutannya adalah artinya itu adalah tidak ada keraguan dari suatu kebenaran ya, kira-kira Sadaqallahul Azim lah, diamini gitu kira-kira ya, berbeda-beda tetap satu jua ya. Kemudian ya ditambahi dalam bait itu tadi adalah Tanhana Dharma Mangrua ya, yang artinya adalah tidak ada namanya keraguan itu dalam satu kebenaran. Artinya bahwa ini menunjukkan suatu kebenaran ya. Kita nggak perlu membeda-bedakan suku, ras, agama, tapi kita bersatu dalam suatu negara bangsa kita itu tadi atau United Nations ya. Nah, hal yang menarik terkait ini ya, terkait dengan apa ya, munculnya kata Bhinneka Tunggal Ika itu yang sebenarnya itu adalah bahasa Jawa kuno ya, yang tertulis dalam kitab Sutasoma menggunakan aksara Bali. Karena kerajaan itu tuh Hindu Buddha itu adalah lebih dominan pengaruh Balinya gitu. Karena rajanya itu juga adalah keturunan dari Jawa Balinya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Hayam Wuruk sendiri adalah menantu dari Raden Wijaya sebagai pendiri dari kerajaan Majapahit, dan dia itu pada generasi yang keempat ya, generasi keempat, dan setelahnya itu terjadi kehancuran. Nah, kalau kita kembali pada Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyan ya, persatuan bangsa Indonesia, kita akan melihat bahwa kita baru bertahan sekitar 76 tahun ya, mendirikan bangsa Indonesia kita ini ya, baru kemarin miladnya atau ulang tahun ya, kira-kira begitu ya, 76 tahun. Kalau kita berkaca pada kerajaan Majapahit yang begitu perkasa, itu dia bertahan dari mulai sekitar 1300 Masehi ya, tahun Masehi sampai 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit itu kemudian runtuh setelah Hayam Wuruk wafat pada waktu itu. Jadi kalau kita hitung dari 1300 ya sampai 1500 itu ada 200 tahun. Ya, gitu. Bisa mempertahankan kejayaan Majapahit dalam lingkup yang luas sekali yaitu Nusantara. Nah, sekarang ujiannya adalah kita ingin mengulang memori yang dahulu kala ya, yaitu sekitar tahun 1300, sebagaimana Empu Tatullah sudah menuliskannya dalam kitab Sutasoma, yaitu adanya Bhinneka Tunggal Ika sebagai doktrin pada waktu itu untuk mempersatukan bangsa atau Majapahit, kerajaan Majapahit waktu itu. Nah, kita melalui Pancasila ingin ya, mereview, mengulas kembali memori atau menguak memori yang masa lalu yaitu Majapahit, kejayaan Majapahit, untuk diterapkan di Indonesia sebagai Nusantara, untuk menguatkan persatuan. Untuk menguatkan persatuan kita menggunakan semboyan itu. Kita masih baru bisa bertahan selama 76 tahun ya. Bandingkan ya. Berarti kita masih ada, kalau kita bisa mempertahankan ini, doktrin Bhinneka Tunggal Ika ini, kita bisa mudah-mudahan sampai 200 tahun. Sampai 200 tahun loh. Tidak tahu kalau terjadi perpecahan melalui hoax dan sebagainya. Mulai 2014 kita sudah mulai goncang. Kenapa? Ada krisis figuritas ya. Karena kalau kita berkaca, kenapa kok? Jadi pertanyaannya itu kenapa
Majapahit yang begitu perkasa, ya, dari sejak zamannya Raden Wijaya, kemudian sampai kejayaannya itu di periode keempat, yaitu Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada, ya, gitu. Dengan di situ ada para ulama, orang berilmu maksud saya itu, seperti empu-empu, Empu Tantular segala macam yang membuat tulisan-tulisan dan atau doktrin atau kitab-kitab yang dipakai oleh negara. Salah satunya adalah satu kata, yaitu Bhinneka Tunggal Ika itu tadi, menjadi suatu yang penting dalam mempertahankan bangsa. Nah, kita ingin seperti itu, gitu. Seperti itu setelah kita mengalami masa penjajahan sekitar 300-an tahun, ya, dijajah oleh Belanda, kita ingin kembali dengan menguak cerita-cerita lama, ya, tentang bagaimana kejayaan Indonesia yang diadopsi dari kejayaan Majapahit itu tadi. Tapi pertanyaannya adalah, saya ulang lagi ya, kita baru 76 tahun. Sementara Majapahit itu dengan kehebatannya itu bisa bertahan sampai 200 tahun. Nah, bagaimana itu kalau kejayaan Majapahit itu karena sistemnya kerajaan, ya. Kalau di Indonesia ini, yang bahasa Indonesia itu sistemnya adalah demokrasi, ya. Sistemnya menggunakan demokrasi. Jadi pemilihan pemimpin atau presiden, ya, kita itu menggunakan mekanisme demokrasi, bukan turun-temurun raja ke raja berikutnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat, apa sih penyebabnya? Dia udah hebat bisa bertahan 200 tahun. Salah satunya itu tadi, yang pertama, ada faktor internal dan faktor eksternal. Coba kita pikir ya dalam. Ya, ini saya dari hasil pembacaan lah ya. Bukan dari kitab Sutasoma ya, karena bahasanya itu Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Dan seterusnya itu pakai bahasa Jawa kuno, meskipun saya orang Jawa, tapi itu kan Jawa kuno itu agak susah sekali memahami tanpa ada translator atau ahli tafsir, ya, ahli tafsir terhadap kitab Sutasoma tadi. Tapi sekilas bacaannya itu terkait dengan apa sih yang menyebabkan kerajaan Majapahit itu bisa runtuh. Dari internal ya, saya mencatat, yaitu terkait dengan perebutan tahta. Ya. Sejak adanya tadi pergantian ya, pergantian penguasa atau pemimpin atau raja di situ itu sejak di periode keempat, yaitu setelah masa kejayaan, yaitu Hayam Wuruk dan seterusnya. Kemudian adanya perang saudara yang karena perebutan kekuasaan tadi. Kemudian tidak ada figuritas yang bisa diandalkan dan adanya disintegrasi karena udah bosan terkait dengan politik yang dibangun, ekonomi menurun dan seterusnya. Itu dari faktor internal. Dari faktor yang eksternal itu datangnya Islam ya, yang membawa pada modernitas atau pembaharuan. Kemudian ada serangan dari kerajaan Demak dan pusat dagang ada di Malaka. Nah, setelah itu baru kemudian muncullah kolonialisme dari berbagai negara. Salah satunya dari Belanda. Nah, itu menjadi contoh kita tidak boleh lengah terkait dengan persatuan dan kesatuan ini. Karena ada contohnya yang sudah 200 tahun bisa hancur ya. Meskipun itu kita nggak bisa mengelak bahwa itu sistemnya kerajaan yang pasti akan terjadi konflik interest ya, konflik internal ya, konflik internal. Nah, sebagai bangsa kita juga harus berpikir lebih jauh tentang bagaimana mempertahankan kesatuan dan persatuan itu. Nah, negara Pancasila. Jadi ada istilah yang menyebutkan negara Indonesia dan negara Pancasila. Negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Nah, ini cerita tentang bagaimana Bhinneka Tunggal itu menjadi semboyan atau seloka dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian ada pendapat dari Kirdi Dipoyudo bahwa negara Pancasila itu adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi manusia semua warga bangsa Indonesia, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 menyatakan tujuan dari
bangsa Indonesia itu dibentuk. Kalau kita lihat di sini, ini ada kaitannya dengan bagaimana memaknai sila kedua Pancasila, yang itu juga ada kata adil, dan sila kelima itu juga ada kata adil di situ ya. Kata adil yang pertama itu berkaitan dengan kemanusiaan yang adil beradab. Bagaimana memposisikan manusia itu sebagai individu-individu yang dia memperlakukan individu itu secara adil dan beradab. Karena bisa adil tapi nggak beradab ya. Beradab tapi tidak adil. Nah, jadi harus dua-duanya, adil dan beradab. Kelima, ya, atau sila yang kelima itu menyatakan keadilan bagi seluruh Indonesia. Itu lebih kolektif ya, lebih kolektif ya sifatnya, sehingga keadilan itu untuk semua orang. Jadi makanya ada dalam hukum itu ada equality before the law, prinsip equality before the law, yaitu persamaan derajat di depan hukum dan pemerintahan. Faktanya kalau kita lihat dalam konteks berhukum di Indonesia itu beda orang, beda penanganan. Itu. Jadi makanya bisa dikatakan sinten dan pinten ya. Sinten itu siapa ya? Siapa ya, kamu ya? Berhadapan dengan saya misalnya birokrat ya. Dan pinten ya biasanya. Nggak jauh-jauh dari pinten ya. Mungkin pinten nggak mesti harus suap yang besar-besar segala macam ya, enggak. Tapi berkaitan dengan misalnya pungli atau ada namanya orang dalam, apa ya namanya? Agen atau apa namanya? Misalnya kita mau ngurus KTP nih ya, seharusnya setahun ya, seharusnya sehari ya, atau gratis ya. Faktanya nggak begitu ya. Faktanya nggak begitu ya. Buktinya apa buktinya? Buktinya saya sendiri ngurusnya bisa 2-3 bulan ya. Gitu. Saya bukan siapa-siapa ya, dan nggak punya apa-apa ya. Jadi saya hanya mengikuti itu ya, apa namanya, proses saja pelayanan publik yang dilakukan. Nah, dalam proses implementasi Pancasila tadi, salah satunya adalah dalam kaitannya dengan pelayanan publik, karena saya bidangnya adalah, atau bidang kajiannya adalah ombudsman dan pelayanan publik ya. Saya mensoroti bahwa pelayanan publik kita itu sifatnya itu tipu muslihat. Kenapa tipu muslihat ya gitu? Misalnya gitu ya, saya mau ngurus, saya pribadi ya, bukan kalian, saya nggak ngasih contoh yang lain ya, saya pribadi ya. Saya ngurus paspor ya ketika mau keluar negeri waktu itu di imigrasi ya, di imigrasi. Faktanya apa? Saya udah mengikuti prosedur secara online ya. Di website-nya itu sudah jelas ya, beberapa hal atau syarat-syarat yang perlu saya penuhi. Tapi kemudian udah saya bayar ke BNI, kemudian saya masukkan lagi, di accept, kemudian saya harus tetap datang ke sana. Jadi nggak paperless ya. Jadi administratif online itu nggak ya. Jadi apa ya, double mechanism. Ya, jadi online juga iya, terus apa namanya, offline juga iya. Karena dia juga mau melihat atau mau wawancarai ya pada waktu itu. Dan saya sana bersama istri dan anak-anak saya yang masih kecil-kecil ya. Karena juga sama-sama semuanya harus mengurus paspor. Sampai sana ternyata ya bukan double lagi, triple mekanisme ya. Begitu sampai sana diarahkan, Pak ini syaratnya kurang. Loh, kan saya udah lihat di syarat-syarat yang website itu kan ini aja, tapi ternyata masih kurang. Ternyata saya harus ke belakang itu Pak, di fotokopinya ada gitu. Nah, ada syarat yang lain yang tidak tercantum di situ gitu. Berarti kan tipu muslihat yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika saya dan anak saya menunggu giliran yang lama sekali ya. Kemudian anak saya juga gupek lah di situ. Tiba-tiba begitu giliran saya, si pewawancara itu tadi ya, kemudian terdengar sangat keras sekali ya, menelpon entah siapa, tiba-tiba dibilang, bro masuk aja bro, ini benar seterusnya. Ternyata temennya yang suruh duluan, padahal itu kan jatah saya. Taunya gitu, padahal dia melihat bahwa saya memang sengaja untuk anak saya supaya ngerecokin ya di tempat itu ya, supaya mereka respon gitu. Oh, dia bawa anak-anak yang kalau pamannya nggak cepet, ini malah merusak acara di sini nih gitu. Saya udah sengaja itu, tapi faktanya dia nggak gitu. Dia
lebih mendahulukan sinten tadi ya. Siapa gitu ya. Tuh. Nah, jadi itu beberapa hal yang terkait dengan pelayanan publik kita tuh tipu muslihat. Banyak tipu-tipunya ya. Saya mendampingi ombudsman berkali-kali ya, karena saya dipikirnya pakar terkait dengan pelayanan publik dan ombudsman tadi. Kemudian saya sering menangani kasus yang berkaitan itu. Saya bilang bahwa itu adalah tipu muslihat, tipu muslihat ya. Nah itu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya mengamalkan Pancasila itu ya sebagai nilai-nilai dasar yang tertinggi di bangsa Indonesia itu dan implementasinya itu yang baik ya. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka yang lebih umum lagi, ya, lebih umum lagi. Bahwa kita nggak bisa menyampaikan Pancasila sendiri. Dan faktanya Pancasila itu sudah kita udah didoktrin ya di kita sampai sekarang kita masih juga menyimpangi Pancasila itu. Jadi artinya saya dalam kaitan ini adalah mengkhawatirkan ya, kejayaan bangsa Indonesia itu dari apa? Dari perilaku atau moral dari masyarakat itu sendiri yang tidak menerapkan Pancasila sebagai nilai-nilai universal yang harus dikembangkan dan terus dibina. Nah, konsep keadilan agraria itu. Nah, mengacu pada bagaimana Pancasila itu menjadi dasar ya, pemikiran kita atau sebagai paradigma, kita mau masuk kepada areal yang lebih spesifik lagi, itu bagaimana konsep keadilan dalam agraria. Keadilan itu menjadi nilai yang universal ya, bahkan tertulis di dua sila sekaligus, yaitu sila kedua dan sila kelima. Ya. Jadi sama, karena memang saya sampaikan tadi bahwa Pancasila adalah di dalamnya itu sebagai reh ide ya, atau cita hukum ya. Cita hukum itu enggak lain atau enggak bukan adalah justice atau keadilan itu sendiri. Maka kemudian berdasar pada itu maka ada konsep keadilan agraria. Nah, hukum itu apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah mewujudkan ketertiban, keteraturan dalam masyarakat sebagai tujuan antara. Tujuan akhirnya mewujudkan kedamaian sejati. Sebenarnya hukum itu sekedar instrumen saja. Misalnya Ruskin mengatakan ya, law is a tool of social engineering ya. Hukum itu hanya sebagai perantara, sebagai alat saja gitu. Jadi makanya kadang-kadang hukum itu tidak diperlukan. Misalnya kakak tingkat kalian pada waktu itu ingin, ini cerita ya terkait dengan bagaimana hukum Anda itu harus memahami hukum itu sendiri hanya sekedar instrumen bukan tujuannya. Kalau sebagai tujuan, kalau udah ada hukumnya, itu pasti sudah selesai masalah. Faktanya memang belum kan ya gitu. Jadi akhirnya kita bisa mengatakan dengan sadar bahwa hukum itu sekedar instrumen bukan tujuan akhir. Saya ceritakan itu ada teman kalian, bukan ya, kakak tingkat kalian ya, yang dulu S1-nya itu mahasiswa saya, sangat akrab sekali karena bantu kerjaan saya. Kemudian S2-nya juga dia S1-nya itu, kemudian dia juga langsung ambil S2 atau senpai ya kalau saya Jepangnya, Anda kohai ya, juniornya. Jadi dia minta rekomendasi saya untuk kuliah S3 bidang filsafat ya. Filsafat di ANU ya. Australian National University ya, ANU ya. Di ANU. Australian National University. Universitas Nasional Australia kira-kira gitu. Saya bilang siapa yang mau jadi promotornya untuk kuliah S3 ini, bidang filsafat ini? Saya bilang, oh ada Pak, namanya Joshua Neoh ya, Joshua Neoh ya. Mungkin ini ada beberapa kawan ya, Anda yang sudah saya ceritakan tentang Joshua Neoh ini ya. Dia teman saya ya, waktu saya S3 ya. Dia S3-nya tapi di Amerika, saya di Jepang. Tapi kan teman juga itu. Jadi dia disertasinya itu sangat khusus ya, berkaitan dengan filsafat dari hukum itu sendiri. Jadi makna substansial dari atau hakikat dari hukum itu sendiri ya. Karena kan PhD itu atau filosofi doktor itu dia itu dokter ilmu hukum ya, saya maksud adalah dia lebih pada filosofi ya atau falsafah atau hakikat ya, menemukan
aspek hakikat dari suatu objek tertentu, misalnya hukum itu sendiri. Dalam disertasinya, yang saya baca, saya cari siapa sebenarnya yang menjadi promotor kamu sehingga saya harus merekomendasikan ke sana. Ternyata si Joshua Neff tadi, dia orang Australia yang menjadi dosen di situ dan dia nulis disertasi tentang hukum ya, filosofi tentang hukum tadi. Apa sih yang dia pertanyakan dalam disertasinya itu atau jadi isu hukumnya apa sih? Dia mempertanyakan tentang adakah hukum yang mengatur hubungan antara ibu dengan anak. Jadi adakah hukum yang mengatur hubungan antara ibu dengan anak? Gitu. Kalau kita lihat itu sangat filosofis sekali ya. Karena kalau kita kaji lebih mendalam, ternyata memang tidak ada hukum yang mengatur itu. Adakah hukum yang mengatur bagi ibu yang tidak mengurusi anaknya, maka dia akan dihukum sekian tahun penjara ya, atau denda sekian? Enggak ada ya. Kenapa enggak ada? Karena itu lebih tinggi dari hukum. Saya bilang ya, di atasnya hukum itu ada yang disebut sebagai etika. Ya, misalnya etika itu begini, ada nggak sih ketentuan yang mengatur mahasiswa yang kuliah ya, harus menyalakan videonya? Nggak ada ya. Kalau nggak menyalakan maka dia akan dihukum berupa denda atau nggak lulus. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Tapi ada etika itu namanya. Etika. Ada nggak sih pokoknya orang muda harus menghormati orang tua? Bagi yang nggak menghormati orang tua, maka dia dihukum denda 1 juta atau kurungan 1 tahun. Ada nggak? Nggak ada. Dan nggak perlu ada. Itu namanya etika ya. Etika. Etika itu bisa fatsun, sopan dan santun ya. Bisa berupa fatsun tertentu ya dalam masyarakat atau sopan santun yang berlaku di masyarakat. Itu etika. Tidak perlu sampai dinormalkan menjadi suatu ketentuan peraturan perundangan. Kenapa? Karena justru akan menurunkan derajat ketinggian dari etika itu sendiri. Benar ya? Contohnya di Indonesia itu juga sudah mulai menerapkan etika. Misalnya, adakah peraturan yang mengatur di Indonesia itu buang sampah sembarang di jalan atau di tempat umum atau tidak pada tempatnya dihukum denda 1 juta atau kurungan 1 tahun. Ada nggak? Nggak ada. Di perda-perda sampah itu ya, yang saya kaji, itu nggak ada peraturan itu yang mempolakan habit atau kebiasaan masyarakat itu supaya mereka tuh taat membuang sampah pada tempatnya. Nggak ada. Di negara lain udah ada, negara maju, Malaysia bahkan, negara tetangga sendiri kita Singapura, di tempat lain juga begitu. Negara maju sudah menerapkan seperti itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempolakan perilaku atau moral masyarakatnya. Nah, kita belum mampu sampai ke sana. Nah, itu ya. Jadi hukum ada etika di atasnya. Yang etika itu nggak perlu sampai harus dinormalkan tadi. Nah, yang saya sebutkan tadi sebagai contoh ya, Joshua Noah tadi teman saya. Itu dia apa? Apakah etika? Hubungan yang mengatur antara orang tua dan orang muda itu etika ya. Hubungan yang mengatur antara ibu dan anak itu apakah juga etika? Bukan ya ternyata. Ternyata lebih tinggi dari etika. Apa itu yang lebih tinggi dari etika? Yaitu cinta. CINTA ya. Itu ada lagunya itu, CINTA. Cinta ya. Ternyata cinta itu lebih tinggi dari etika dan bahkan lebih tinggi dari hukum itu sendiri. Jadi nggak perlu diatur sebenarnya. Hukum itu ada, tapi tidak dalam bentuk norma, dalam bentuk pasal per pasal. Tidak perlu. Bisa dalam bentuk etika yang tidak tertulis, ya, tapi itu menjadi kebiasaan di masyarakat. Bisa juga dalam bentuk yang lebih tinggi daripada itu, yaitu cinta. Jadi ternyata yang mengatur hubungan antara orang tua atau ibu dengan anaknya itu adalah cinta, bukan etika dan bukan juga hukum, apalagi hukum bukan, karena emang nggak ada aturannya. Dan itu malah justru lebih tinggi. Kalaupun sekarang
ada ibu yang tega membuang anaknya, itu adalah anomali dari nilai tertinggi atau dari fitrah manusia, yaitu mencintai anaknya. Itu bahkan harimau, hewan saja, itu nalurinya itu melindungi anak. Dulu ya, sebelum ada perkembangan zaman yang begitu pesat ya, nggak ada namanya di ibu itu yang mau melukai ya anaknya. Nah sekarang kalau ada ya itu berarti udah anomali dari cinta, bahkan cinta sendiri itu bisa dikamuflase, ya. Bisa dikamuflase. Hukum kan udah sering ya diperkosa ya, cinta itu juga bisa diperkosa, dipaksakan, gitu. Dipaksakan. Nah itu saya bilang bahwa hukum sendiri itu sebagai instrumen, ya, bukan sebagai tujuan. Yaitu tujuannya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat sebagai tujuan antara saja. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kedamaian sejati. Kedamaian sejati itu yang seperti apa sih? Kalau diceritakan dalam bukan kitab Sutasoma ya, dari kitab-kitab terdahulu, tapi ini lebih jauh lagi, itu adalah damai. Yang dimaksud damai itu adalah ketika ada si predator dengan yang dimangsa, ya pemangsa dengan yang dimangsa itu sudah bersahabat, ya. Jadi ada singa dan rusa itu sudah bersahabat, nggak saling kejar-kejaran ya untuk dimangsa, enggak. Itu damai itu yang seperti itu, damai itu. Bahkan musuhnya sendiri itu jadi kawan gitu. Itu damai ya. Dan kalau seperti itu bisa nggak? Itu susah sekali ya. Ya tapi itu tujuan akhirnya yaitu kedamaian itu sendiri. Yang tolak ukurnya itu tadi, pemangsa dengan yang dimangsa itu sudah bersahabat ya. Nggak ada lagi yang saling bertengkar. Nah ini, kedamaian sejati dapat terwujud jika kelangsungan hidup tidak tergantung pada kekuatan. Ya, kelangsungan hidup tidak tergantung pada kekuatan. Ini kan konsep negara mastat ya, negara kekuasaan yang semua itu dipaksakan ya. Siapa yang berkuasa, situlah yang menentukan nasib orang banyak. Kalau di negara demokratis kan nggak begitu ya. Bahkan orang bodoh sekalipun dia bisa mengajukan suara yang sama seperti orang pintar. Makanya kemudian Indonesia itu negara bodoh apa negara pintar? Negara bodoh. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu ya perhitungannya orang bodoh dan orang pintar itu sama saja. Sementara kalau Indonesia itu notabene banyak yang bodoh apa yang pintar? Banyak yang bodoh. Berarti demokrasi itu bodoh ya gitulah kira-kira gitu ya. Hasil dari demokrasi itulah hasil dari kebodohan. Itu. Kenapa kok dipakai gitu loh? Kenapa kok dipakai? Bahkan suara orang gila juga sama seperti orang waras atau orang pinter bahkan. Gitu ya. Itu loh. Jadi logikanya begitu logika ya. Saya kan ngajarin ilmu logika. Jadi logikanya begitu. Kalau ditanya. 2, tidak melanggar hak dan merugikan orang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai hukum itu sendiri. Ya, itu berkaitan dengan hak dan kewajiban ya. Tidak melanggar hak orang lain, mengerjakan kewajibannya ya. Dan dia tidak merugikan orang lain. Saya dulu pernah nulis ya, cuma tulis-tulisan biasa ya. Di Jepang misalnya, saya nyewa apartemen ya. Di apartemen itu udah saya bersihin ya. Ketika saya mau pergi, saya bersihin rapi gitu ya. Nggak seperti kawan-kawan saya ya, kalau mereka bersihinnya itu masih tersisa kotoran banyak sekali ya. Saya berpikir saya masuk bersih ya, saya keluar bersih, nggak ada apa-apa. Saking bersihnya itu kayaknya nggak terlihat lagi yang ketinggalan. Tapi setelah saya pulang ke Indonesia, ternyata ada teman saya yang mempotret dan dia diberitahu oleh petugas pemerintah bahwa ada duit-duit saya yang receh-recehan itu kecil-kecil ya, sekitar 5 yen atau 2 yen ya. Kecil-kecil itu ya, sekitar lumayan tuh berarti 600 perak ya, sekitar 600 perak atau bahkan lebih kecil daripada itu dikirimkan, dikembalikan ke saya, tapi kan melalui teman saya. Kenapa? Karena petugas itu membersihkan kembali, ternyata ada yang ketinggalan receh-recehan tadi. Ditulisi dengan dengan tulisan kanji, kemudian kira-kira tulisan begini, barang saudara tertinggal di sini, ya silahkan diambil lah kayak gitulah. Kami mengembalikan lah, kira-kira mereka itu mengembalikan. Saya langsung terpikir itu duit receh itu kan kalau nggak penting ya, tapi bagi mereka itu penting sekali gitu. Nah,
Kalau kita tuh rasa kepemilikannya tuh tinggi sekali ya. Bahkan punya orang lo kalau bisa kita akui. Bahkan caranya bisa kita ambil dengan paksa bahkan ya. Kita nemu duit di jalan, jangan mau berpikir mengembalikan ya, langsung kita ambil, kita manfaatkan ya, gitu. Kalau di sana enggak ternyata ya. Ternyata enggak begitu. Makanya saya bilang kepemilikan kita, rasa kepemilikan kita tinggi ya. Jangan yang jatuh di jalan ya, punya orang aja kan diminta ya. Baik itu secara ini sukarela maupun secara paksa rela gitu. Itu juga diterapkan atau dilakukan oleh pemerintah petugas pemerintah kita sendiri gitu. Mohon maaf ya, sama lah. Kita paham hal yang seperti itu. Ya kita juga seperti itu. Misalnya ada begal, rampok, itu kan kepemilikannya tinggi. Itu kan bukan punya dia tapi dirasa punya dia. Nah itu kan berarti melanggar hak dan merugikan orang lain. Nah yang saya masuk di sini kedamaian itu adalah tidak melanggar hak dan merugikan orang lain. Nah ini konsep keadilan agraria itu juga berpacu pada konteks hukumnya, yaitu memiliki tujuan akhir yaitu kedamaian sendiri. Kemudian yang ketiga, kedamaian sejati itu dapat terwujud jika dapat mengembangkan diri sepenuhnya. Jadi proses pendidikan kita itu ternyata ya, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Sisdiknas itu adalah mewujudkan manusia, pembangunan nasional itu mewujudkan manusia yang seutuhnya. Kalau dalam konteks pendidikan itu ingin bukan mencerdaskan bangsa ya. Yang pertama adalah membentuk keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia. Baru terakhirnya adalah mencerdaskan. Gitu. Jadi mencerdaskan itu di urutan yang terakhir. Yang pertama itu adalah membentuk insan yang beriman dan bertakwa. Gitu. Jadi tujuannya itu sangat religius sekali ya kalau kita maknai ya. Itu. Karena apa? Karena itu adalah perilaku atau moral yang ingin dibangun. Baru kemudian kecerdasan. Kok faktanya nggak begitu ya? Kita lebih cenderung pengen mencerdaskan sehingga mata pelajaran tuh SD, SMP, SMA itu banyak sekali. Kok tahu lah? Saya itu jadi anak SD ya. Kalau pagi itu udah mulai ya. Istri saya ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini juga kembali merasakan nikmatnya mengerjakan tugas-tugas sekolah. Gitu. Kayaknya sekolah lagi. Gitu. Sekolah SD, SMP lagi kerjain matematika segala macam. Itu yang dikejar pada aspek kognitif ya, itu kecerdasan, bukan pengembangan perilaku. Seharusnya kalau di sini ya tujuan dari hukum atau damai yang tadi salah satunya mengembangkan diri sepenuhnya. Tujuan pembangunan nasional juga itu mewujudkan manusia yang seutuhnya. Nah, diderivasi lagi dalam Undang-Undang Sisdiknas itu bahwa pendidikan itu ingin membentuk manusia yang beriman, bertakwa dan berbudi luhur ya, berakhlak mulia. Dan terakhir baru mencerdaskan. Kenapa? Karena faktanya bahkan yang dia itu punya pendidikan yang tinggi justru korupsinya lebih besar lagi. Gitu. Berarti tahap pertama, kedua, ketiga itu nggak terlampaui. Nggak terpenuhi, tapi terlampaui malahan. Dia langsung lompat ke kecerdasan. Jadi yang tadi pendidikan itu diarahkan untuk mewujudkan keimanan, ketakwaan, beriman itu maksudnya dia tuh yakin bahwa ada nanti sanksi di akhirat nanti misalnya gitu. Dia ada yang mengawasi misalnya. Ketakwaan tuh dia jadi takut kalau melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya. Berakhlak yang mulia misalnya dia tuh perilakunya itu baik, terpuji dan seterusnya. Itu yang diinginkan oleh pendidikan kita, bukan saya loh. Oh ini Pak Agus ini dia itu memang dia kayak ustadz, wajar lah dia ngomong kayak gitu. Enggak, saya tuh menceritakan kaidah normatif yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas loh. Ya, bukan saya. Bahwa mewujudkan itu. Mungkin kita lupa bahwa pendidikan kita itu diarahkan untuk menjadikan bangsa, bukan untuk akhlak mulia, keimanan, apalagi ketakwaan. Itu kan bahasa-bahasa agama. Enggak, saya melihat di situ, ya, di Undang-Undang Sisdiknas. Tapi kita langsung kepintaran sehingga melampaui. Melampaui itu maksudnya enggak memenuhi, tapi melampaui sampai di kecerdasan. Sehingga kita jadi cerdas berpikirnya ya. Nah, itu pendidikan kita yang salah kaprah. Kemudian yang keempat, mendapat perlakuan wajar, berperi kemanusiaan, adil dan beradab. Itulah tujuan dari hukum sendiri, yaitu damai ya, damai.
sampai jam berapa ini? Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya tuh jam 15 mulai perkuliahan lain ya. Ini tabrakan sebenarnya. Tapi saya menyempatkan untuk menemani Bapak Ibu untuk kuliah di apa namanya ini mata kuliah hukum agraria ini. Politik hukum agraria dan lingkungan hidup. Saya akan percepat. Nah. Tujuan hukum utamanya adalah mewujudkan keadilan tadi ya. Saya bilang the idea of law is a justice. Hukum sebagai pengayoman, melindungi manusia secara aktif maupun pasif dari tindakan sewenang dan mewujudkan keadilan. Hukum yang adil itu yang bagaimana? Yaitu melayani kebaikan bersama, membagi beban yang adil, menghormati Tuhan, menghormati ya di sini ya bahasanya. Tidak melanggar kewenangan pembuat undang-undang, tidak ada penyalahgunaan di situ. Nah, ada 3 prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya alam, yaitu keadilan berdasarkan hak, keadilan berdasarkan kemampuan atau jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Prinsip keadilan ini dalam distribusi sumber daya alam itu kan berkaitan dengan bagaimana negara itu misalnya kalau tanah ya, ini kan kaitan dengan agraria benar ya, itu ada sertifikasi dan redistribusi tanah ya. Jadi proses redistribusi tanah itu dikembangkan kembali menjadi reforma agraria. Nah, saya juga dan mungkin di sini ada yang di BPN RTR BPN ya. Saya mendampingi dalam proses tim Satgas biasanya kalau buat itu reforma agraria. Itu terkait dengan bukan redistribusi saja tapi juga bagaimana mengelola tanah-tanah terlantar ya, termasuk tanah-tanah yang nggak terlantar untuk dioptimalkan pemanfaatannya. Karena reforma agraria itu juga berkaitan dengan pemanfaatan yang lebih optimal. Sehingga dalam konteks keadilan agraria tadi, ya, itu ada keadilan berdasarkan hak ya. Dia punya hak, ya harus dipenuhi haknya. Kemudian keadilan berdasarkan kemampuan atau jasa ya, kemampuan atau jasa yang bisa diberikan atau dikontribusikan. Kemudian keadilan atas dasar kebutuhan ya. Ini biasanya saya mencatat ya. Ada 90 petani gurem ya. Dari 90 petani gurem itu mereka itu tidak lebih memiliki dari sekian banyak itu tidak sampai 1 hektar kepemilikan hak atas tanahnya. Sehingga tetap aja gurem. Dan yang nggak sampai 1 hektar itu biasanya mereka jual. Gitu. Jadi ada pola-pola yang tertentu terkait dengan penguasaan hak atas tanah yang justru nggak produktif. Kemudian keadilan distributif ditujukan pada pembagian beban sosial, fungsi, balas jasa, dan kehormatan secara seimbang dan kecakapan dan jasa masing-masing. Kemudian keadilan kumulatif itu memberikan kepada setiap orang secara sama tanpa membedakan pribadi atau jasa. Kedua macam keadilan, baik distributif maupun kumulatif tadi, di Indonesia sulit dilaksanakan. Ya. Pertama karena modal awal setiap orang tidak sama ya. Itu modal awal itu bisa terkait dengan status, kekuasaan, pemilikan aset, lingkungan sosial, pendidikan dan sebagainya. Banyak sekali. Makanya kemudian di akhir tadi saya selipkan perkataan mengenai pendidikan karena pendidikan itu penting sekali, bukan hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas diri ya, tapi juga berkaitan dengan kapasitas dia berpikir gitu untuk meningkatkan akses terhadap modal awal tadi. Kan kadang-kadang nggak perlu modal berupa uang ya, modal dengkul kan bisa ya gitu. Modal pikiran maksudnya itu. Berpikir untuk memperkuat kapasitas diri misalnya gitu. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan lebih banyak orang yang membutuhkan dibandingkan dengan mereka yang punya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Jadi banyak yang membutuhkan. Diperlukan keadilan korektifnya. Jadi karena ini sulit dilaksanakan, maka diperlukan keadilan korektif. Yang kita lihat ya. Keadilan korektif atau positive discrimination. Memberikan perhatian yang lebih kepada kelompok yang paling tidak diuntungkan karena perbedaan modal awal agar keseimbangan relatif dapat tercapai. Kalau kita kaitkan dengan sekarang tujuan nasional atau tujuan global sebenarnya tadi, ada namanya dulu MDGs ya, Millennial Development Goal, sekarang ada SDGs ya, Sustainable Development Goal ya. Itu ada satu paradigma yang harus dibangun, yaitu salah satunya ya, saya ingat ya, itu ada no one left behind. Nggak boleh ada satu orang pun dalam konteks pemenuhan kebutuhan itu tertinggal
di belakang, nggak boleh. Kalau ada satu saja orang nggak sejahtera berarti negara itu gagal. Ya, makanya kemudian dibutuhkan satu proses korektif, yaitu dengan menggunakan konsep keadilan korektif. Ya, itu. Masalahnya ya. Bagaimana jika pengaturan penguasaan, pemberikan manfaatan penggunaan justru bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu yang dipertanyakan. Makanya ini di 2 pertemuan pertama itu saya selalu menunjukkan masalah-masalahnya supaya Anda terpancing untuk mengkajinya lebih dalam lagi gitu. Bapak Ibu sekalian, ini waktunya udah lewat 8 menit ya. Ini saya udah dipanggil-panggil di kelas yang lain. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin ke depannya dengan Prof. Hakib dan Prof. Hakib ya itu ya. Itu bisa lebih serius lagi, maksudnya serius. Ya serius, lebih mantap lagi karena beliau adalah profesor pertama bidang lingkungan hidup ya di Sumatera bahkan. Mungkin dengan Prof. Hakim nanti akan lebih bagus lagi. Tapi nanti kayak kita berbagi tugas, saya di setengah semester pertama, di beliau kedua, ya bagian kedua ya gitu. Nah kalau masih sama saya ya nanti cuma terbatas waktunya, jadi kita nggak sempat diskusi ya. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, saya pamit dulu karena saya mau mengajari teman lain ya di Zoom yang lain ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ngantuk. Terus belajar sejarah. Bang Hendy, Bang, sorry Bang. Gimana Bang belajar ini sejarah Bang? Sejarah Majapahit. Sejarah Majapahit itu Mas. Aduh. Itu Boleh live ya? belajar TWK itu.